Ya, selamat malam Sobat Mari Belajar, di berada. Berjumpa lagi di, Mari Belajar Community Event yang pada dasarnya adalah sebuah rangkaian kegiatan webinar yang kami selenggarakan secara gratis untuk, seluruh, eee anggota komunitas begitu, atau mungkin untuk semua orang yang memang ingin, belajar untuk meningkatkan literasi digitalnya sehingga nanti pada akhirnya bisa, berdampak begitu ya meskipun, sedikit namun sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit begitu ya. Namun saat ini, peserta masih menunjukkan baru 10 peserta, sehingga mungkin kita akan tunggu sekitar 5 menit lagi, teman-teman semuanya, sehingga mungkin barangkali, sobat mari belajar semuanya bisa mengajak rekan-rekannya, untuk, join untuk bergabung bersama pada sesi webinar malam hari ini, sehingga nanti kita sama-sama bisa menambah khasanah wawasan kita terkait, persiapan atau materi secara spesifik untuk, bisa lulus, sertifikasi Microsoft Office Specialist, karena memang pada dasarnya topik pada malam hari ini akan spesifik membahas terkait, materi yang erat kaitannya dengan sertifikasi Microsoft Office Specialist secara spesifik untuk PowerPoint Associate. Rekan-rekan mohon untuk dapat berkenan menunggu dan kami juga, perkenankan bagi, rekan-rekan untuk bisa, menginformasikan terkait webinar pada malam hari ini kepada rekan-rekannya, sehingga nanti mungkin barangkali teman-teman bisa menjadi perpanjangan tangan kami untuk bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang di sekitar, rekan-rekan semuanya. Mohon berkenan menunggu, terima kasih, selamat malam.
Ya, terima kasih, Bapak Ibu telah berkenan menunggu karena waktu telah menunjukkan pukul 9:41 waktu Indonesia Barat, sehingga mungkin, kita langsung mulai saja, sesi webinar pada malam hari ini. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung begitu ya dalam sesi webinar yang kami selenggarakan, izin saya untuk memperkenalkan diri, saya Ningkuliati pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai MC kurang lebih selama, 90 menit ke depan dan, nanti Bapak Ibu apabila ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun juga bisa melakukan dengan cara raise hand. Dan sekedar informasi Bapak Ibu bahwa kegiatan webinar pada malam hari ini merupakan kegiatan, rutin yang kami selenggarakan setiap bulannya, di mana setiap bulannya kami akan selalu menyelenggarakan webinar, community atau yang kami sebut Mari Belajar Webinar Community. Yang mana itu terbuka untuk diikuti siapapun yang ingin meningkatkan literasi digitalnya, di mana kami setiap bulannya akan terus, membagikan begitu ya wawasan yang kami miliki begitu ya untuk, nanti Bapak Ibu bisa ketahui bersama dan harapannya bisa berdampak dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kegiatan malam hari ini pada dasarnya juga akan kami rekam dari awal hingga akhir, sehingga nanti apabila Bapak Ibu ingin menyimak materi yang disampaikan oleh pembicara kami atau instruktur kami pada malam hari ini, Bapak Ibu dapat mengakses, rekamannya di website kami di maribelajar.co.id ataupun maribelajar.org. Nah, kemudian Bapak Ibu juga seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama bahwa kegiatan webinar pada malam hari ini tersedia e-sertifikat bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk melakukan klaim sertifikat, itu juga diperkenankan, namun memang akan dikenakan beban biaya begitu, namun memang tidak banyak, hanya sekitar 75.000 saja. Dan kemudian Bapak Ibu apabila Bapak Ibu juga istilahnya nanti setelah sesi webinar malam hari ini ingin langsung mengikuti sesi, sertifikasi internasional, itu juga sangat diperkenankan. Nanti untuk formulirnya nanti akan saya bagikan di akhir sesi. Nah, pada dasarnya pada malam hari ini seperti informasi yang Bapak Ibu telah terima, bahwa pada dasarnya adalah materinya akan membahas terkait, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi Microsoft Office Specialist secara spesifik untuk PowerPoint Associate. Di mana nanti akan dibahas begitu ya beberapa macam, topik-topik yang itu memang, seringkali muncul pada saat sesi sertifikasi internasional di, MOS PowerPoint Associate. Nah, oke, dan mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu ya, mungkin saya langsung panggilkan saja ya mentor atau fasilitator pada malam hari ini, ya ini ada Bapak Ridi Ferdiana. Selamat malam Bapak Ridi. Ya, selamat malam. Ya, oke. Ya, Bapak Ridi apakah sudah siap, Pak? Oke, sudah Oke, ya. yuk kita mulai yuk. Ya, baik. Karena Pak Ridi sudah siap, jadi langsung saja saya persilakan kepada Pak Ridi untuk mulai sesinya pada malam hari ini. Silakan, Bapak. Oke, teman-teman mohon izin share screen ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Di sini udah ada 35 teman-teman sudah bergabung di sini ya. Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu, apalagi yang ada di timur Indonesia gitu ya. Ini sudah cukup larut malam. Jadi tanpa berlama-lama kita akan coba mulai diskusi kita terkait dengan PowerPoint. Eh, PowerPoint adalah produk tertua dari Microsoft gitu ya. Kita semua tahu, tapi PowerPoint ini punya satu hal yang cukup unik. Dia menggunakan kata-kata power di sana ya. Oke. Bukan karena pada saat PowerPoint ini lahir bersama dengan era-era Power Ranger, enggak. Tapi karena PowerPoint ini sangat powerful sekali sehingga sehingga, eee, teman-teman Microsoft memberi nama dengan, PowerPoint ya. PowerPoint ini saya yakin teman-teman masih pakai, ya. Zaman dulu pada saat PowerPoint itu sudah mulai goyah, itu lahir produk-produk yang mirip PowerPoint, yang memberikan aspek, animasi dan sebagainya. Bapak Ibu tahu nggak nama produknya? Apa gitu ya? Kalau tahu isi di kolom chat. Apa sih nama produknya kalau yang selain Bapak Ibu gunakan selain PowerPoint, ya.
Nah, ada LibreOffice gitu ya, seperti itu. Itu adalah versi yang free gitu ya. Tapi lambat laun LibreOffice mulai berkurang ya penggunaannya di kalangan teman-teman Windows gitu ya. Kalau di Linux mungkin masih digunakan gitu ya. Alasannya sederhana karena sekarang sebagian besar komputer itu udah include Office Home and Student. Dan di dalamnya ada produk PowerPoint. Jadi sekarang PowerPoint lebih luas lagi penggunaannya. Yang dulunya eh, yang dulunya itu hanya sebatas untuk kalangan tertentu karena mahal gitu ya, karena membutuhkan biaya, sekarang PowerPoint bisa dipakai siapapun. Even teman-teman yang nggak punya aplikasi PowerPoint bisa menggunakan PowerPoint online. Jadi skema produk PowerPoint sekarang ada 3, PowerPoint mobile, yang ada di Android atau iOS, PowerPoint desktop yang teman-teman lihat di layar, dan PowerPoint web yang teman-teman bisa dapatkan gratis kalau teman-teman daftar di account.live.com atau account.microsoft.com. Dan di sesi kali ini kita akan membahas PowerPoint versi desktop untuk persiapan sertifikasi internasional yaitu PowerPoint Associate ya. Jadi kalau di skema sertifikasi ada yang namanya Microsoft Office Specialist. Jadi orang-orang yang dianggap cukup mahir menggunakan Office. Dan Microsoft Office Specialist itu banyak jenisnya. Ada Word, ada Excel, ada PowerPoint dan sebagainya. Tapi khusus PowerPoint ini hanya ada satu tingkatan yaitu Associate. Kalau teman-teman ikut Word atau ikut Excel, mereka juga punya level yang lebih tinggi dari Associate yaitu Expert. Dan sesi kali ini ya, yang akan running sekitar 90 menit, kita akan drill down aspek-aspek apa saja yang harus teman-teman pahami kalau teman-teman pengen sertifikasi Microsoft Office Specialist. Saya Ridi, Bapak Ibu sekalian, saya Microsoft Certified Professional dengan 40 sertifikasi ya. Salah satunya tentu PowerPoint ya. Saya juga termasuk Microsoft Office Specialist Expert ya. Karena sudah lulus untuk Word Expert dan Excel Expert. Jadi kalau udah lulus 2 ujian tersebut maka dianggap sebagai Microsoft Office Specialist Expert. Saya juga Microsoft Certified Educators ya, yang fokusnya untuk mendidik para guru untuk menggunakan teknologi, dan juga Microsoft Certified Trainer untuk pembelajaran basisnya teknologi seperti cloud ataupun seperti Visual Studio. Dan saya Microsoft Most Valuable Professional untuk developer tools. Jadi developer tools itu adalah software-software yang digunakan untuk mengembangkan software-software yang ada di muka bumi ini, seperti termasuk salah satunya adalah Office, ini dikembangkan dengan Visual Studio. Kalau Bapak Ibu nggak tahu Visual Studio, visit aja visualstudio.com dan itu bisa download secara gratis. Ya, oke. Selama 90 menit ke depan, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita akan eksplorasi fitur-fitur yang cukup menarik di PowerPoint. Sehingga kalau teman-teman sekarang ninggalin PowerPoint untuk beralih ke produk yang lain, kayaknya ya sayang banget karena PowerPoint ini lagi maju-majunya. Ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar untuk menguasai PowerPoint, terutama dari sudut pandang ujian sertifikasi ya. Saya nggak ngambil sudut pandang misalnya teman-teman membuat presentasi untuk pitching atau membuat presentasi untuk hal yang lain. Enggak, ini fokusnya untuk sertifikasi. Dan berikutnya kita akan bicara bagaimana supaya kita jadi PowerPoint expert. Apa saja yang harus kita pelajari dan apa saja yang harus kita lakukan. Nanti saya dibantu dengan Ning untuk men-share beberapa link sertifikasi yang mungkin bermanfaat. Ya, seperti itu. Kalau teman-teman ngerasa audio putus-putus tolong dikabari ya. Saya nanti bisa matikan kamera ya. Ini ada komentar audio putus-putus. Saya coba matikan kamera ya supaya lebih jelas. Oke. Boleh, Pak. Aman sih, Pak, tapi di tempat saya. Oke. Ya. Aman kok. Oke. Ini enggak kok. Oke, ya, thank you. Jadi saya nyalain lagi. Pokoknya kalau saya
melihat ada yang putus-putus, saya coba matikan, mungkin koneksi saya kurang baik. Nah, apakah PowerPoint masih dipakai? Jawabannya iya, buktinya saya pakai PowerPoint, ya kan. Dan PowerPoint ini adalah nenek moyangnya Power Platform gitu ya. Jadi Microsoft setelah udah ada PowerPoint, ya, PowerPoint itu dieksperimen oleh Microsoft. Bukan hanya untuk presentasi, sampai untuk membuat storyboard, untuk membuat mock-up software, untuk membuat kegiatan lain ya, bahkan membuat poster, membuat diagram, PowerPoint itu dipakai. Sebelum akhirnya lahir produk-produk setelah PowerPoint seperti Publisher ya untuk buat poster ya, seperti itu, seperti Visio untuk buat diagram. Dulunya itu dipakai PowerPoint ya. Oke. Jadi PowerPoint ini benar-benar menjadi hal yang paling sering dibuka. Microsoft sendiri menyatakan ada 3 software yang paling sering dibuka oleh khalayak umum. Yang pertama itu adalah PowerPoint, yang kedua itu Excel, yang ketiga itu Word. Nah, 3 produk itu yang pasti sering kali dibuka. Nah ya, oke. Kalau kita bicara PowerPoint, maka sebenarnya kita bicara pilihan untuk menyampaikan sebuah ide. Konsep PowerPoint adalah bagaimana kita mendeliver ide kita secara sederhana kepada audiens. Berbeda dengan kita menulis paper atau artikel. Paper dan artikel itu kita menyusun dalam konteks yang lebih komprehensif. Kalau PowerPoint ini hanya intisarinya, makanya namanya point. Jadi agak lucu kalau Bapak Ibu sampai sekarang masih melakukan copy paste sebuah teks, kemudian ditaruh di PowerPoint, kemudian dibaca Bapak Ibu pada saat presentasi. Enggak seperti itu. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah lihat atau pernah dengar atau pernah nge-search cara buat PowerPoint yang benar, ada sebuah cabang ilmu yang namanya Zen PowerPoint. Zen PowerPoint itu bicara bagaimana kita buat PowerPoint yang tujuannya komunikasi, bukan untuk mengcopy paste konten terus membacanya. Pasti dong kalau teman-teman ngelihat orang pakai PowerPoint tapi terus dibaca kan kurang nyaman, ya. PowerPoint saat ini udah elevate, udah lebih dari sekedar presentasi. PowerPoint sekarang dipakai untuk menunjukkan sesuatu yang lebih serius. Contohnya, PowerPoint sekarang punya yang namanya PowerPoint Designer. Dulu kalau kita buat desain sebuah PowerPoint, itu biasanya kita cari di web, kemudian kita download. Sekarang PowerPoint dengan bantuan AI, mereka punya yang namanya PowerPoint Designer. Jadi kalau saya buat sebuah presentasi sekarang, misalnya saya di sini buat presentasi ya. Saya akan buat presentasi ya. Teman-teman misalnya saya akan pilih presentasi ya dengan tema pendidikan ya. Nah, ini nih tema pendidikan. Kemudian saya pilih salah satunya. Misalnya saya pilih salah satunya yang ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sebelah kanan saya ada yang namanya disebut dengan designer gitu ya. Oke, ada yang disebut dengan designer. Desainer sebelah kanan ini bukan hanya memberikan ide. Jadi kalau misalnya saya membuat sebuah slide baru, kemudian saya mengatakan chemistry gitu ya, atau kimia ya, atau saya bisa ketik kimia gitu ya. Oke. Nah, seperti itu, maka kita bisa meminta desainer itu memberikan sebuah ide bagaimana sebuah PowerPoint itu bisa ditampilkan ya. Bisa berupa tata letak yang berbeda, nah itu kan teman-teman bisa lihat ya, oke. Atau bisa berupa informasi-informasi yang lain. Contohnya di sini saya akan tambahkan sebuah image sederhana di sini. Saya coba tambahkan image, saya pilih stock image gitu ya. Nah, teman-teman yang sekarang tahu PowerPoint juga udah punya yang namanya stock image sendiri. Jadi kalau zaman dulu kita harus download satu stok atau free pick atau apapun itu, sekarang nggak usah jauh-jauh. Saya cukup pilih ini, kemudian saya insert. Nah, teman-teman begitu melihat saya menambah gambar, mereka memberikan satu tambahan desainer, bagaimana desainer itu memberikan saran gitu ya. Contohnya di sini disarankan tata letaknya seperti ini. Nah, itu kan. Jadi teman-teman bisa melihat desainer membantu kita menyusun sebuah tata letak dan juga desain PowerPoint. Nah, itu ya.
Selain PowerPoint Designer, ya, PowerPoint Designer, maka ada juga yang namanya PowerPoint Recording. Jadi kalau teman-teman termasuk guru ataupun konten kreator yang pengen publish kontennya di YouTube, ya, maka teman-teman bisa menggunakan PowerPoint Recording tanpa perlu mengambil aplikasi-aplikasi ketiga. Sebenarnya kalau misalnya di Windows itu banyak banget aplikasinya. Contohnya misalnya ada Clipchamp, Microsoft Clipchamp. Ini untuk video editor. Atau teman-teman juga bisa menggunakan Xbox Game Bar. Xbox ini juga biasanya dipakai untuk streaming video game, tetapi juga bisa dipakai untuk ngerekam. Tapi kalau kontennya itu PowerPoint, teman-teman bisa menggunakan recording PowerPoint yang ada di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ada menu record, ya, klik gitu ya. Dan di menu record ini teman-teman bisa ngerekam, ya. Bahkan teman-teman bisa ngerekam, ya, dengan model-model seperti layaknya video-video YouTube tutorial. Belakangnya presentasi, depannya muka teman-teman sendiri, ya. Jadi bisa melakukan skip seperti itu dengan adanya menu cameo misalnya di sini. Nah, itu kan nanti keluar tuh seperti itu. Oke. Jadi nanti presentasinya ada muka teman-teman lagi ngomong, ya, lagi ngobrol gitu ya. Saya tidak aktifkan dulu karena slideshow saya lagi aktif juga. Jadi itu pilihannya. Kalau kita lihat lagi di sini, ya, kita bisa merekam dari awal. Kita bisa merekam satu demi satu, kemudian dijadikan satu video, kemudian diupload ke YouTube, ya, gitu. Kita bisa melakukan itu. Kalau teman-teman pengen tahu kemampuan utuhnya, bisa klik learn more gitu ya. Nanti di sini ada apa ya, ada sebuah tutorial yang berupa video yang bantu teman-teman melakukan itu. Jadi sekarang ya teman-teman nggak usah khawatir kalau perlu rekaman untuk buat konten bisa pakai yang ada di PowerPoint juga, pakai konsep recording. Nah, gitu ya. Dan nanti hasilnya berupa video, videonya bisa di-upload ke YouTube. Jadi sesederhana gitu ya. Oke. Kemudian selain itu kita juga punya fitur yang namanya fitur berlatih, ya. Fitur berlatih. Fitur berlatih ini sebenarnya sih menurut saya ya, menurut saya itu penting-penting nggak penting ya. Maksud saya penting-penting nggak penting tuh gini, pada saat kita bicara, eee, presentasi dan kalian termasuk yang gugup presentasi. Ya, saya juga kalau dulu presentasi ya gugup juga gitu ya. Tapi kalau online sih nggak terlalu gugup karena kan nggak kelihatan orangnya. Nah, gitu. Biasanya kita menggunakan fitur berlatih presentasi. Fitur berlatih presentasi ini ada di slideshow, kemudian di sini ada fitur yang namanya rehearse. Nah, ini ya. Tonton bisa lihat di sini. Ada fitur rehearse. Rehearse itu biasanya digunakan oleh teman-teman untuk berlatih presentasi. Misalnya untuk aktivitas-aktivitas yang sangat penting. Misalnya presentasi di conference internasional. Misalnya presentasi untuk pitching dengan calon investor atau yang lain. Biasanya presentasi-presentasi yang penting itu waktunya dibatasi. 15 menit, 5 menit, 10 menit. Sehingga teman-teman mau nggak mau harus make sure waktunya pas. Nah, caranya di sini ada yang namanya rehearse. Jadi kalau teman-teman klik rehearse di sini, ya, maka konsepnya adalah eee, ada yang namanya coach. Coach itu artinya dia akan membantu teman-teman untuk membimbing. Kalau misalnya teman-teman sering mengatakan kata-kata, atau kata-kata yang diulang-ulang, ya. Jadi dia bisa memberikan itu gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat gitu ya, saya mengatakan sesuatu dan kata-kata itu direkam, ya. Di dalamnya video saya di bagian bawah nih sebenarnya ya, kalau teman-teman lihat gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan proses seperti ini, nah itu, saya terlalu banyak mengatakan, gitu ya. Oke, jadi dia bisa bisa aware kalau saya melakukan itu. Jadi misalnya gitu kan, atau, gitu ya, atau kebanyakan batuk juga mungkin dia bisa deteksi ya, ya gitu. Jadi intinya rehearse fitur ini
ya. Itu penting banget kalau teman-teman digunakan untuk berlatih. Ya, berlatih aktivitas. Dan pada saat kita rehearse ya, setelah rehearse kita akan punya yang namanya summary. Summary ini dia akan ngasih kesimpulan ya, apa kata-kata yang sering keluar. Kata-kata filler ya, kata-kata penghubung ya. Bagaimana tempo saya ngomong, kecepatan ya dan sebagainya. Nah, kalau kecepatan nih fast itu artinya kamu harus kurangi. Kalau terlalu lambat, kamu harus cepetin. Nah, ini saya pas banget nih, 124 ya, seperti itu. Teman-teman yang punya pertanyaan, tulis di kolom chat ya. Nanti mungkin ada sesi khusus supaya kita bisa diskusi dan open mic. Sementara kalau ada pertanyaan, taruh di kolom chat dulu untuk langsung saya jawab ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat apakah pitch saya ya, pitch control saya itu punya variasi atau datar gitu ya. Jadi presentasi yang bagus itu teman-teman harus menaikkan nada, menurunkan, menaikkan, menurunkan, dan seterusnya. Ya, supaya ada semacam semacam ini ya, semacam dinamisme pada saat teman-teman berbicara. Nah, gitu ya. Oke. Dan dia akan ngasih informasi-informasi yang lain gitu ya. Oke. Misalnya contohnya, kalau kita baca slide itu dianggap tidak original. Jadi kalau kalian nanti baca teks, itu nanti dianggap original. Saya originality-nya bagus karena saya nggak baca teks. Jadi seperti itu yang namanya rehearsal atau coach ya. Jadi teman-teman bisa gunakan itu. Dan yang terakhir ada yang namanya Copilot. Nah, Copilot ini fitur baru ya, fitur baru yang akan ada di mana? Di PowerPoint ya. Yang namanya nah itu ya, ada yang namanya Copilot versi Windows. Jadi kalau teman-teman pakai Windows 10 atau Windows 11 gitu ya, itu nanti ada Copilot versi Windows. Contohnya di sini saya bertanya tentang kode, saya bertanya tentang kesehatan gitu ya. Saya barusan sakit kalau soalnya gitu, jadi saya bagaimana sih dan sebagainya. Saya selalu bertanya. Saya pengen bertanya ya buat presentasi tentang misalnya tentang PowerPoint. Jangan tentang PowerPoint nih. Nah, misalnya minta Copilot untuk buat draft PowerPoint juga sangat mungkin, ya. Oke. Jadi kalau sekarang dengan Windows Copilot, ya, kalau dengan Copilot belum mampu ya buat itu ya, tapi dengan kedepannya itu bisa dilakukan, ya. Oke. Nanti mungkin kita bisa lihat ada, video-video Copilot yang nanti teman-teman bisa lihat gitu. Jadi nanti kita akan punya AI juga, PowerPoint, oke ya. Nah, kemudian bagaimana kita menguasai PowerPoint? Apa saja hal-hal yang menjadi urgent atau penting untuk membuat PowerPoint kita lebih bermakna, ya. Kalau kita bicara PowerPoint sebenarnya bukan hanya, AI, slide designer dan sebagainya, enggak. Konsep PowerPoint itu sebenarnya adalah konsep bagaimana kita menuangkan ide secara sistematis. Bagaimana kita menuangkan ide secara sistematis? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Dan saya yakin teman-teman melakukan hal yang sama. Pertama, umumnya teman-teman akan mencari desain atau template. Ya, oke. Di desain atau template. Oke. Jadi dia akan menggunakan desain atau template. Desain atau template itu kita bisa cari atau kita bisa buat sendiri. Kemudian setelah itu teman-teman umumnya setelah membuat template, teman-teman biasanya mulai membuat kerangka konten. Kerangka konten ini biasanya bisa seperti ini atau teman-teman menambahkan secara lebih detail dengan misalnya kita tambahkan sebuah section. Nah, misalnya pendahuluan. Nah, saya selalu menyarankan kalau teman-teman itu membuat sebuah presentasi yang cukup kompleks. Definisi cukup kompleks itu di atas 10 slide.
maka saya selalu menyarankan cobalah gunakan section. Section ini memudahkan teman-teman untuk memahami apa yang dibicarakan dan apa bagian yang harus teman-teman fokuskan, ya, seperti itu. Jadi di sini teman-teman bisa lihat, setelah sudah punya template, kita biasanya buat struktur. Setelah itu baru kita buat konten. Konten sendiri saya yakin teman-teman sudah terbiasa, ya. Kita sudah terbiasa dengan sebuah kumpulan layout, ya. Mulai dari layout yang hanya header, dan layout yang hanya slide judul, dan sebagainya. Nah, dalam prinsip chain presentation yang umum dilakukan, setelah kita menggunakan judul, maka berikutnya kita bisa membuat yang namanya judul section. Ini yang namanya header bagian. Ya, header bagian itu umumnya kita gunakan untuk memberikan informasi kalau kita akan membahas bagian ini. Ya, misalnya kita akan bahas bagian pendahuluan. Kalau kita akan buat bagian lagi yang akan kita bahas, kita bisa buat di sini, kita buat slide, dan kita bisa buat header lagi di sini. Misalnya di sini headernya terkait dengan metode, ya, penelitian. Misalnya seperti itu. Jadi kemudian kita tambahkan section ya di sini ya. Ingat konsepnya, struktur menu basisnya kita tambahkan section di situ. Nah, sectionnya di sini metode penelitian. Nah, itu ya. Oke. Oke ya, saya coba menjawab nih. Dari Nur Syamsi, Copilot itu di luar aplikasi PowerPoint atau integrated di PowerPoint. Nanti akan ada 2 versi, teman-teman. Yang pertama akan integrated di PowerPoint, ya, tapi sayangnya saat ini masih preview, ya, sehingga saya pun masih belum mengaktifkannya. Yang kedua terpisah, ada di Windows atau ada di browser. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah integrated dengan PowerPoint atau di luar aplikasi PowerPoint, maka saya jawab katakan dua-duanya ada. Ya, jadi nggak ada isu. Pertanyaan dari Pramulan, tadi menggunakan PowerPoint design gimana? Boleh diulang sedikit? Tadi sinyal nggak bagus. Oke. Jadi kalau saya menambahkan sebuah slide, ini ya, misalnya pendahuluan. Oke. Saya pengen meng-create sebuah desain terkait dengan pendahuluan. Di sini ada desainer nih. Nah, desainer itu dia akan buat desain, ya. Dia akan buat desain yang apa ya, kalau saya Oh, Pak Ridi, sepertinya suaranya hilang ya? Apakah Bapak Ibu suaranya aman? Mungkin bisa bantu confirm di oke. Terima kasih Pak untuk Hilang sanksi hilang. konfirmasi. Ya, terima kasih Pak Komisi. Saya coba hubungi Pak Ridi. Mohon berkenan menunggu. Ya, sepertinya koneksinya Pak Ridi ada isu ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sehingga mungkin mohon berkenan menunggu sebentar sembari saya coba reach, Pak Ridi begitu. Nah, sembari menunggu Pak Ridi, hadir kembali di tengah-tengah kita, Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya bisa, apa namanya, bisa menyampaikan atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat, sehingga nanti apabila Pak Ridi sudah hadir kembali, nanti, bisa langsung ditanggapi oleh beliau. Saya coba sembari reach ya.
Atau mungkin sembari menunggu juga Pak Ridi, datang kembali, mungkin kita isi dengan aktivitas, mengisi, daftar kehadiran begitu ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saya bagikan oke, sudah dibantu oleh rekan saya di kolom chat, Bapak Ibu dan rekan-rekan mungkin bisa mengisikan formulir, kehadiran atau presensi begitu ya, sehingga sembari menunggu Pak Ridi hadir, Bapak Ibu tetap ada aktivitas begitu ya, aktivitas untuk bisa, tetap memanfaatkan waktu yang ada gitu. Nah, sembari mungkin juga ini ada pertanyaan juga sembari Bapak Ibu mengisi formulir kehadiran, Bapak Ibu juga istilahnya ada pertanyaan begitu ya dari Bapak Abdul Rahman, bagaimana skema begitu ya bentuk uji kompetensinya. Bentuk uji kompetensinya pada dasarnya kalau di PowerPoint atau di spesifik untuk Microsoft Office Specialist begitu ya Bapak Ibu, itu, apa namanya, itu skemanya adalah praktik. Jadi tidak, pilihan ganda gitu, tidak. Tapi jadi ada misalkan ada case, ada studi kasus, kemudian nanti diminta untuk diminta untuk, apa namanya oke, ini Pak Ridi sudah hadir. Nah, silakan Pak Ridi. Sebentar ya, sebenarnya Pak Ridi udah ada ya? Sebentar. Oh ya, Pak Ridi hilang lagi, oke. Ya, untuk, skema praktiknya itu nanti Bapak Ibu atau teman-teman semuanya, nanti itu akan dihadapkan pada studi kasus begitu ya, ada case kemudian nanti, Bapak Ibu dan rekan-rekan akan diminta untuk menyelesaikan berdasarkan kasus tersebut gitu. Kemudian nanti kadang juga ada bentuknya itu shortcut juga misalkan, jadi kan kita akan belajar di shortcut juga kayak gitu nanti jadi, biar lebih cepat, gimana caranya biar dalam waktu 45 menit kalau tidak salah ingat itu uji kompetensinya, nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada, case-case begitu. Jadi kayak skemanya praktik, ada kasus, kemudian nanti gimana solusinya gitu dengan menggunakan PowerPoint begitu. Oke. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk, apa namanya. Jadi nanti kalau misal Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti sertifikasi internasional, Microsoft Office Specialist melalui kami, nanti Bapak Ibu pada dasarnya akan memanfaatkan namanya Certificate Exam from Home. Jadi nanti Bapak Ibu tidak perlu hadir di tempat kami, nanti Bapak Ibu jadi bisa langsung menggunakan perangkat komputer Bapak Ibu, namun memang perlu diketahui bersama untuk, sistem operasi yang bisa digunakan hanya sistem operasi Windows dan juga Mac. Kalau misalkan untuk Linux masih belum di-support untuk Certipot Exam from Home. Jadi nanti harus, dan itu nanti akan menggunakan browser, nantinya akan ada link khusus untuk nanti Bapak Ibu nanti akan diberikan begitu ya. Oke, nah di tempat Pak Ridi ini kebetulan sedang mati lampu Bapak Ibu, jadi mohon berkenan menunggu sebentar. Nah, nanti, Bapak Ibu akan diberikan tautan khusus begitu ya dalam waktu kurang lebih 45 menit itu hanya untuk pengerjaan uji kompetensinya saja. Nanti, tapi sebelum itu nanti akan ada waktu sekitar 5 menit untuk Bapak Ibu kayak, membaca petunjuknya, how to-nya untuk mengikuti uji kompetensi tersebut.
Kemudian standar kelulusan ujiannya berapa? Ujian kelulusannya nanti Bapak Ibu itu minimal di 700 karena nilai dari Microsoft itu, istilahnya nilai paling tingginya itu ada 1000. Nah, jadi minimalnya ada 700. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu sudah mencapai 700, maka nanti bisa dianggap sebagai Microsoft Office Specialist, begitu. Nah, ini saya lihat Pak Ridi sudah hadir. Pak Ridi, mangga Pak Ridi, apakah sudah aman Pak Ridi? Oke. Ya, sembari oke. Sebentar, ini saya masih kesulitan untuk make sure koneksinya karena ini harus pakai koneksi tethering gitu ya. Dan sinyalnya juga jadi 4G-nya jadi 1 bar gitu. Jadi mohon maaf jika sewaktu-waktu terputus karena ini tethering juga saya pakai ponsel baterai 28%. Ya, tapi suara jelas ya? Jelas Bapak, Halo, suara jelas jelas. udah kita lanjutkan. Cuma sini mohon izin matikan kamera ya. Jadi kita akan masuk aja langsung apa saja hal yang harus kita kuasai di PowerPoint. Pertama yang harus kita kuasai di PowerPoint adalah slide master. Teman-teman pasti tahu dong slide master itu apa. Jadi saya akan coba masuk ke sini ya. Slide master itu kalau teman-teman lihat slide master itu ada di bagian sini. Ya, jadi kalau kita bicara slide master, sebenarnya tujuannya apa sih slide master? Kalau kita klik slide master itu berisi informasi-informasi slide yang gaya-gayanya seperti apa. Jadi kalau saya tambahkan layout di sini, kita bisa buat layout baru, kemudian kita bisa tambahkan. Ya. Jadi slide master ini penting banget untuk kita menyusun itu. Ya. Jadi kalau kita membuat sebuah slide di sini ya, misalnya kita buat slide baru, di sini kita umumnya bisa memilih layout. Nah ini keluar nih custom layout yang tadi barusan saya buat. Dan ini yang umumnya kita lakukan. Jadi slide master ini konsep yang paling penting yang harus teman-teman lakukan setelah sudah tahu template PowerPoint yang digunakan. Ya. Kemudian setelah itu, ya, hal berikutnya adalah kita bisa melihat yang namanya presentation view. Teman-teman tahu dong presentation view itu seperti apa? Yang seperti ini. Ini yang kita sebut dengan presentation view. Pasti teman-teman bisa melihat di sini ada navigasi kiri kanan, ya, ada penanda gitu ya. Saya perlu laser pointer, ya, atau melakukan aktivitas yang lain. Ini sangat penting banget untuk teman-teman gunakan. Kalau teman-teman menggunakan pena, teman-teman bisa langsung menggunakan pena di sini walaupun mungkin teman-teman laptopnya tidak menggunakan pena. Jadi bisa saja dilakukan seperti itu. Penghapus juga kita ada dan sebagainya. Itu yang kita sebut dengan presenter view. Ya. Selain itu, ya, kita bisa lihat di sini ya beberapa aspek yang kita bisa lakukan di situ ya. Kita bisa nyalakan kamera, ya. Kita bisa tambahkan subtitle, tapi kalau ini hanya mendukung bahasa Inggris ya, kita bisa melakukan durasi display setting, ya. Kita bisa melakukan penggelapan layar atau membuat layar jadi putih dan sebagainya, ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang biasa kita lakukan, tapi ternyata masih bisa lebih. Contohnya misalnya menyalakan kamera atau menambahkan subtitle. Nah, gitu ya, subtitlenya di mana? Sayangnya subtitlenya di sini ya. Nah, itu ya, subtitlenya itu ya spoken language-nya apa, terus nanti bisa subtitlenya bahasa apa gitu ya. Di sini teman-teman belum bisa lihat ya. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia gitu ya. Tapi saya yakin sebentar lagi ada. Kenapa? Karena subtitle settingnya sudah ada bahasa Indonesia. Ya. Jadi kalau orang ngomong bahasa Inggris, bawahnya bisa ada bisa bahasa Indonesia. Itu bisa seperti itu. Ya. Ini cuma masalah waktu aja untuk presenter view. Masalah print setting, ini juga masalah yang cukup menarik ya. Kalau kita bicara print setting, maka kita bicara bagaimana kita memprint sebuah. Kalau kita bicara print di sini, maka PowerPoint sendiri kalau ngeprint gitu ya, itu punya beberapa mode. Ya, punya beberapa mode. Oke.
Misalnya modenya ini full page slide. Saya jarang banget ngeprint seperti ini. Biasanya saya kalau pengen ngeprint, itu saya pilih yang 4 slide. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian saya buat jadi landscape. Nah, seperti ini jadi lebih kebaca ya. Terus kalau saya pengen ngeprint, untuk saya baca, umumnya saya akan menggunakan versi black and white. Nah, supaya lebih hemat tinta gitu ya. Kalau pengen grayscale juga bisa sih. Ya, tapi grayscale itu kadang-kadang ada yang nggak kebaca. Nah, slide saya yang 8 itu jadi 2 pages aja. Nah, apalagi saya kalau pakai black and white. Jadi hemat banget nih. Ya, teman-teman bisa lihat seperti itu. Oke. Terus setelah itu, ya, setelah itu kita bisa lihat ada yang namanya presentation view. Print setting ada slideshow. Saya yakin slideshow sangat umum sekali ya, yang kita lihat sekarang gitu ya. Presentation view itu yang ini nih presentation view ini, yang kita lihat di sini nih, ini presentation view. Nah ya, seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi, sorry. Oke, sorry sebentar. Nih. Collaboration. Ya, collaboration. Kalau kita pengen mengkolaborate konten kita ke teman-teman kita, maka yang bisa kita lakukan adalah kita bisa share PowerPoint tersebut. Ya, kita bisa share PowerPoint tersebut. Ya. Jadi teman-teman bisa melihat nih, di sini ada present in Teams. Begitu saya klik, dia akan langsung login ke Microsoft Teams, kemudian dia akan langsung share. Ya. Atau kita bisa milih di bagian ini. Kalau saya pilih share di sini, ya share di sini. Ya, share di sini, maka kita akan punya banyak pilihan. Ya, kita akan punya pilihan. Nah, ini ya, kita lihat nih pilihannya apa aja. Ya, kita akan lihat ada pilihan apa saja. Jadi kalau kita nanti share, kita bisa share ke teman yang nggak punya account Office 365 bisa. Misalnya anyone ya. Teman yang ada di organisasi atau satu perusahaan dengan kita. Teman yang kita pilih tinggal isi email ya. Dan setting-setting yang lain, edit atau view. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa lihat konsepnya seperti itu. Ya. Jadi itu yang kita sebut dengan collaboration. Berikutnya, kalau terkait dengan manage slide, saya yakin teman-teman sudah terbiasa ya, insert slide, modify slide, slide grouping, dan slide designer. Tadi saya sudah bahas slide designer. Slide grouping itu biasanya menggrup sekumpulan slide menjadi satu section. Nah ini ya, kita bisa group nih. Ya, kita bisa group di sini. Kita bisa group, ya, kita bisa membuat dia jadi satu grupnya. Ini kan ini satu grup nih. Jadi kalau saya pilih kayak gini, pilih ya. Ini saya pilih beberapa nih. Kemudian saya tambah section. Nah, itu kan jadi satu section nih yang saya pilih. Jadi kita bisa grouping ya. Bagian-bagian yang merasa kita punya informasi yang saling terhubung. Ya, punya informasi yang saling terhubung. Itu slide grouping. Kalau modify slide, saya yakin teman-teman terbiasa ya. Kita bisa memodify slide ya. Kayaknya tadi slide-nya ada yang ada yang ini nih, ada yang apa? Ada yang tertutup nih ya. Saya buka lagi ya. Oke. Saya buat di situ. Nah, ini modify slide ya. Kita bisa setelah menambah slide kita bisa menambahkan informasi apapun. Yang umumnya menarik kita tambahkan adalah misalnya kita tambahkan smart art. Kita tambahkan pictures. Pictures pun kalau teman-teman lihat, pictures-nya macam-macam. Ya. Oke. Bisa pictures yang kita ambil sendiri atau picture yang sifatnya online. Ya, ini lihat. Ya, kita akan lihat pictures yang isinya online. Nah, kalau teman-teman lihat pictures, itu pilihannya jadi banyak banget. Ada pictures yang image, ada yang icon, ada yang stiker, ya. Jadi teman-teman bisa milih, ya. Teman-teman bisa milih di situ, ya.
Ya, teman-teman bisa milih. Ya, ini misalnya icon nih, kita bisa nambahkan icon di situ. Ya, nanti iconnya kayak gini. Jadi bisa insert icon. Bahkan kalau kita lihat fiturnya gitu ya, bukan hanya icon, tapi kita bisa tambahkan 3D model. Ya, kita bisa tambahkan 3D model. Kita bisa tambahkan 3D model yang kita miliki. Ya. Kalau teman-teman nggak tahu caranya, misalnya saya pakai pen 3D di sini. Nah, itu ada pen 3D. Ya, ada pen 3D. Kemudian kita bisa create new. Ya, kita bisa tambahkan sebuah model di sini, kita tambahkan library. Ya. Kemudian nanti bisa kita tambahkan. Oke. Kita bisa tambahkan di sana. Ya, nah misalnya kita tambahkan sebuah pesawat, ya. Pesawat ini bisa kita import nanti. Kita bisa import ke PowerPoint kita. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi ini mohon maaf nih, koneksinya saya juga mungkin terbatas, jadi nggak bisa download render di gitu ya. Tapi intinya saya mau cerita bahwa kita juga bisa insert sebuah 3D model. Ya. Bahkan kita bisa connect, bisa insert Microsoft Forms untuk buat survei, itu bisa, atau nampilin quiz, itu bisa ya. Oke. Kita juga bisa tambahkan Power BI untuk menampilkan dashboard yang interaktif, itu bisa. Jadi banyak banget aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Even teman-teman pengen nambahin screen recording juga bisa. Jadi PowerPoint juga punya fitur untuk merekam screen recording, ya. Merekam layar gitu ya, merekam layar. Oke, merekam layar. Oke. Dan ada hal-hal yang lain, ya, ada hal yang lain seperti itu. Oke, jadi bisa video, bisa audio, bisa hal-hal yang lain itu bisa teman-teman tampilkan. Ya, kalau ada pertanyaan jangan lupa taruh di kolom chat ya. Oke. Mumpung masih nyala nih koneksinya. Oke. Kemudian itu slide grouping, slide designer teman-teman tadi sudah saya tunjukkan. Berikutnya yang kita bahas adalah melakukan konten. Nah, tadi saya sudah tunjukkan kita tentu saja bisa memformat teksnya kiri kanan, atas bawah. Kita bisa menambahkan link, external resources. Kita bisa tambahkan image, video, grafik, dan sebagainya. Jadi nggak ada isu untuk. Nah, kalau untuk tables and object, ya, ini juga saya katakan tidak ada yang sulit ya di PowerPoint. Yang paling penting adalah pada saat teman-teman berfokus menambahkan satu model atau satu objek di sana, maka teman-teman harus berusaha untuk berfokus pada model tersebut, pada objek tersebut. Jadi jangan ditambahkan aspek-aspek yang misalnya lebih rumit, ya. Misalnya udah ada gambar, ada teks, ada video, jadi satu, jangan. Usahakan kalau video satu ya video aja, gitu ya. Kalau misalnya gambar ya gambar aja, gitu ya. Jadi jangan berpikir harus melakukan materi yang kaya, nggak harus seperti itu, ya, nggak harus yang seperti itu. Oke, jadi nggak harus seperti itu. Ya, ini coba di-download. Jadi pada saat kita menambahkan informasi, yang paling penting adalah, ya kalau teman-teman perhatikan di sini, yang paling penting adalah kita memilih, ya. Kita mau menampilkan apa? Asumsinya kalau kita menggunakan PowerPoint, berfokuslah pada 3 hal. 1, kita menampilkan teks, ya teks aja. 2, kita menampilkan gambar, ya gambar aja. 3, kita menampilkan multimedia, ya multimedia aja. Table, ya table aja. Jadi jangan sampai kita menggunakan PowerPoint untuk mengisi semuanya gitu ya. Jadi ada teks dalam satu tampilan. Jangan. Kayak seperti ini kan saya cuma menampilkan teks dan chart aja. Ya. Jadi dibuat sederhana. Ya. Oke. Screen recording juga bisa kita lakukan ya di PowerPoint ya. Jadi saya sudah menunjukkan juga. 3D model juga bisa kita tunjukkan. Sayangnya ini
Saya masih kesulitan untuk download 3D-nya ya, karena koneksinya sangat terbatas sekali. Ya, jadi mohon maaf sekali ini koneksinya terbatas karena lagi mati lampu. Berikutnya adalah tentang transition and animation. Kalau kita bisa cara transition dalam PowerPoint, ada dua hal yang teman-teman harus tahu. Yang pertama, ada yang namanya transition. Transition itu umumnya melekat pada slide. Jadi kalau saya tambahkan seperti ini, ya, kemudian saya tambahkan transition, maka di sini ada simbol nih, simbol bintang nih. Nah, simbol bintang seperti itu. Oke, ada simbol bintang. Terus begitu saya full screen kan, ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat ya. Ada animasi di sana. Ya, animasi seperti ini animasi yang kita sebut dengan transition. Ya. Sementara kalau animation, teman-teman tahu sendiri. Animation itu melekat pada teks, ya, melekat pada teks atau melekat pada objek-objek yang berada dalam sebuah slide. Jadi kalau misalnya saya punya objek seperti ini gitu ya, saya punya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian saya akan tambahkan animation, ya teman-teman bisa pilih animation di sini, ya. Maka dia secara otomatis tampilkan banyak animation, kemudian kita pilih animationnya jenis apa, dan saya selalu menyarankan kalau animation itu tujuannya bukan untuk keren-kerenan, enggak. Kalau animation itu tujuannya untuk memberikan informasi secara berurut, ya, secara berurut. Oke. Jadi bisa kalau yang seperti ini kan begitu kita coba putarkan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hal yang simpel banget, tapi sangat berguna untuk peserta atau yang nonton Anda itu bisa fokus, ya. Bisa fokus, bisa lebih nyaman, ya. Oke. Nah, ya, jadi bisa bisa kelihatan gitu ya, bisa kelihatan yang apa namanya, yang terlihat di sana. Oke. Izin Pak Ridi, Jadi ada tables, ada chart, ada smart. Ya, gimana? mohon maaf di tempat saya layarnya tidak Halo? muncul. Di tempat Bapak Ibu apakah muncul? Ya, koneksinya tampaknya koneksi saya ini bermasalah nih. Oke, sebentar saya coba reshare ya. Muncul, Mbak. Gimana Bapak, mohon maaf? Koneksi. Ini keluar ini. Belum muncul. Oh ya, belum muncul Pak Ridi. Oh, oke. Oke. Ini saya. Oh iya, sinyalnya cuma 1 di sini. Oke. Sudah keluar belum? Belum ya? Oh, masih belum Bapak. Sebentar saya coba ganti koneksi ya. Oke. Apakah sudah kelihatan ini slide-nya? Sudah Bapak. Oke. Ya, jadi tadi sampai ini ya, sampai kita fokus ke tables ya, slide transition. Slide transition. Ya, slide transition. Saya akan coba full screen lagi supaya lebih jelas. Oke. Jadi kalau kita bicara dua hal ya, yang pertama itu adalah slide transition ya. Tadi saya sudah sampaikan, semoga tadi sudah disampaikan kalau slide transition itu melekat pada slide. Ya, melekat pada slide, kemudian
Oke. Kurang tahu. Ya, ini semoga masih terdengar nih. Halo, halo. Iya Bapak, Kedengaran nggak? terdengar Bapak. Tampil juga layarnya. Aman Pak, aman. Oke, jadi di Aman, sini tampil. kita tadi bicara slide transition, kemudian di situ kita bisa animate slide-nya gitu ya. Ya. Jadi animate slide content ini kita bagian di menu animation yang ada di sini. Ya, umumnya kalau kita bicara transition itu melekat ke slide, sementara animation itu melekat ke objek-objeknya. Ya. Pada saat kita hendak menandai sebuah sebuah animation, umumnya kita menambahkan ya beberapa hal ini. Nah, ini. Oke. Nah, ini kan kita tambahkan gitu ya. Nah, ini kan jadi pada saat kita menganimate dia akan berjalan. Sebenarnya kita juga bisa menambahkan timing di sini. Saya yakin teman-teman udah tahu. Misalnya timingnya adalah 1. Ya, misalnya ini 1. Nah, ini 75, ini 50. Jadi nanti dia punya waktu seperti itu. Sehingga pada saat saya start, itu start-nya bisa start on click atau start ngikuti setelahnya. Ya. Ngikuti setelahnya. Misalnya ini start-nya yang ini ya. Yang atas ini on click. Ya. Yang ini misalnya after. Nah, kita lihat ya efeknya apa nih. After previous. Nah, itu ya teman-teman bisa lihat, jadi simbolnya di sini bergeser ke kanan gitu ya. Oke, simbolnya bergeser ke kanan. Kemudian kalau kita coba uji coba slide-nya gitu ya, kita coba uji coba slide-nya ini. Ya, kita uji coba slide-nya. Oke, sebentar ini. Kita uji coba slide-nya. Kita bisa lihat di sini saya klik 1 terus habis itu ada waktu jeda berapa lama untuk menampilkan animation berikutnya. Itu yang kita sebut dengan timing transition. Jadi tujuannya itu sebenarnya untuk memberikan fokus kepada peserta untuk melihat konten satu demi satu, ya. Peserta untuk melihat konten satu demi satu. Oke. Berikutnya, ya. Berikutnya PowerPoint. Nah, PowerPoint itu nggak cuma berdiri sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita tambahkan di PowerPoint. Yang pertama, PowerPoint itu punya add-in. Add-in itu biasanya aplikasi yang ditambahkan oleh kita sendiri untuk mengenhance kemampuan PowerPoint. Di sini teman-teman bisa lihat, saya mengklik add-in dan nanti akan disampaikan di sini add-in-nya ada apa saja. Ya, oke. Kita lihat ya, tunggu sebentar ya. Oke. Selain add-in, ya, kita juga bisa, nah itu ya, kita juga bisa mendownload aplikasi-aplikasi. Ya, misalnya saya pengen menambahkan form, saya pengen menambahkan visualization, saya ingin menambahkan informasi lagi seperti Grammarly, Power BI, menambahkan web viewer, itu ada. Jadi aplikasi-aplikasi. Even pengen nambahin diagram Draw.io juga bisa ditampilkan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian setelah itu juga ada yang namanya review. Review ini penting karena review ini bukan cuma masalah spelling dan sebagainya. Kita juga bisa membantu untuk melakukan pencarian, searching, gitu ya, searching hal-hal yang pengen kita ketahui, ya. Jadi searchingnya nggak usah jauh-jauh ya, cukup di sini aja, oke. Atau kita juga bisa melakukan translate juga bisa, ya. Translate juga bisa. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita pilih translate, ya. Maka dia sebelah kanan ada translator, ya. Kemudian di translator itu kita bisa melakukan
penerjemahan bahasa, kalau sudah oke, kita insert. Nah, ya kan? Oke. Jadi teman-teman bisa melihat fitur-fitur yang terkait dengan review itu. Dan kalau teman-teman menggunakan aplikasi pihak ketiga, contohnya saya punya aplikasi Voxit PDF, dia juga kadang-kadang menginstalkan informasi tambahan atau aplikasi tambahan di situ, gitu ya. Oke. Kemudian kita misalnya pengen melakukan integrasi-integrasi yang lain. Ya, integrasi-integrasi yang lain, misalnya kita ingin chat, gitu ya, saya bisa melakukan fitur komentar gitu ya, dan komentarnya bukan komentar yang biasa, komentarnya bisa saya komen gitu ya. Misalnya saya karena mati lampu, saya minta tolong Rinaldi untuk melanjutkan gitu ya. Misalnya seperti itu. Maka begitu saya send, gitu ya, dan saya klik misalnya assign to Rinaldi, Rinaldi akan dapat notif ya. Rekan saya, Rinaldi akan dapat notif kalau dia akan notif untuk melanjutkan sesi ini. Dan teman-teman bisa lihat juga kolaborasinya berjalan. Contohnya di sini, di slide ini ada Ning di sini tengah membuka slide di slide 15 gitu ya. Ada Rinaldi juga sudah siap-siap membuka slide ya. Jadi integrasinya sudah kerasa. PowerPoint bukan lagi satu berkas yang kita pakai gitu ya. Tapi PowerPoint ini menjadi satu solusi yang bisa dipakai bersama-sama ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sesi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Rinaldi ya, karena ini koneksi saya masih belum memadai ya, seperti itu. Jadi supaya pengalaman teman-teman masih lancar dan sebagainya ya, saya akan serahkan dulu pada rekan saya Rinaldi, sementara saya menunggu listriknya menyala ya, karena ini baterai saya juga sudah sangat terbatas nih ya. Oke, saya kembalikan dulu ke Ning. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Ridi, semangatnya begitu ya, di tengah keterbatasan masih tetap semangat untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Nah, mungkin rekan-rekan dan Bapak Ibu semua yang masih stay hingga hari ini bisa berikan applause secara virtual terlebih dahulu kepada Pak Ridi Ferdiana yang telah memaparkan materinya sebagian begitu ya, di tengah berbagai macam keterbatasan begitu ya, berikan applause secara virtual kepada Pak Ridi. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya serahkan untuk materi selanjutnya akan dibantu dijelaskan oleh rekan saya Mas Rinaldi. Mas Rinaldi apakah sudah ready Mas? Halo Mbak Ning, suara saya masuk? Masuk Mas Rinaldi, silahkan bisa dilanjutkan Mas Rinaldi. Ini lagi di suara-suara yang lain ada yang masuk nggak Mbak ya? Kendaraan gitu. Masuk tapi masih bisa ditolerir, silahkan. Baik. Selamat malam rekan-rekan semua. Saya Rinaldi, mohon maaf sebelumnya belum bisa untuk menyalakan kamera. Saya izin untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan tadi oleh Pak Ridi. Kita sudah tadi melihat beberapa materi yang sudah disampaikan oleh beliau. Mungkin sebelum saya lanjut dulu, saya ingin tanya dulu nih sama rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan sama Pak Ridi tadi, apa perbedaan antara animasi dengan transisi. Nah, mungkin bisa dijawab dulu mungkin ya. Bisa di kolom chat, bisa juga dengan menyalakan mikrofon, boleh. Silakan, apa perbedaan antara transisi dengan animasi tadi? Silakan, mungkin ada yang bisa, Mbak Ning bisa dibantu. Oke, nah silakan nih Bapak Ibu dan teman-teman, tadi sudah dijelaskan nih sama Pak Ridi gitu ya terkait apa itu perbedaan antara transisi dan animasi. Nah, silakan mungkin siapa yang tadi menyimak bisa langsung dijawab begitu ya di kolom chat ataupun bisa raise hand begitu ya untuk bisa lebih menghidupkan suasana malam hari ini kembali begitu ya. Silakan. Siapakah yang tadi begitu ya, menyimak dengan baik begitu? Nah ini sudah ada yang menjawab, Mas Rinaldi. Iya. Ada dari Ibu Zulfitriansyah. Transisi melekat pada slide, animasi pada objek. Kemudian jawaban yang sama juga sama Pak Abdul. Nah itu. Silakan Mas Rinaldi, udah terjawab tuh. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ya. Berarti tadi memang fokus mengikuti kegiatannya. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Jadi transisi itu dia melekatnya pada slide ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan sebuah
efek terhadap suatu slide, maka kita akan menggunakan transisi. Berbeda dengan animasi, maka animasi ini melekatnya pada objek Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita mau kasih sebuah bola itu gerakan, ya itu ya, gerakan mantul-mantul contohnya ya, mantul ke atas, ke bawah gitu ya. Atau misalnya ada seekor monyet contohnya yang lagi terbang contohnya ya. Ya, kita bisa membuat itu ya, semuanya di dalam PowerPoint. Nah, itu kita akan menggunakan yang namanya animasi. Maka di sini Bapak Ibu, kita akan coba untuk melanjutkan kembali materi yang bagian terakhir yang akan saya coba sampaikan. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung disiapkan dari sekarang ya, biar nanti kita bisa langsung diskusi bersama. Layar saya apakah sudah terlihat dengan jelas Mbak Ning? Sudah Mas Rinaldi. Sudah ya. Oke, baik. Jadi di sini di section terakhir, di bagian terakhir Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang ahli di PowerPoint. Section ini maksudnya apa sih sebenarnya? Begini Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwasanya PowerPoint ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maksudnya dalam dunia kerja. Baik kita yang sebagai seorang guru, baik kita sebagai seorang pekerja profesional, atau bahkan seorang mahasiswa gitu ya. Semua dari kita, dari berbagai elemen ya pekerjaan itu sangat membutuhkan PowerPoint gitu ya. Nah, kapan kita itu dianggap sebagai orang yang ahli dalam PowerPoint? Kapan kita itu bisa dianggap seseorang yang sudah mahir dalam PowerPoint? Maka ada semacam alat ukurnya Bapak Ibu. Ya, ada semacam alat ukurnya. Nah, alat ukur inilah yang coba kita sama-sama ingin mendapatkannya ya. Ingin sama-sama untuk mendapatkannya. Apa aja itu? Kita coba lihat dulu ya. Ada sebuah kutipan Bapak Ibu, sertifikasi menjadi dasar kita belajar sungguh-sungguh untuk dapat lebih maju. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena begini, dalam dunia kerja ya kita itu dianggap sebagai orang yang ahli itu ketika kita mendapatkan semacam pengakuan Bapak Ibu. Ya, bahkan kita sebagai seorang guru saja itu harus mengikuti pelatihan sekian JP setiap tahunnya. Tujuannya untuk apa? Sebagai bentuk pengakuan terhadap kemampuan kita. Nah, termasuk dengan PowerPoint juga Bapak Ibu, kita juga akan mencoba untuk bagaimana caranya kita bisa untuk mendapatkan sertifikasinya juga, khususnya di PowerPoint gitu ya, khususnya di PowerPoint. Dan salah satu bentuk supaya nanti kita bisa sungguh-sungguh belajar sertifikasi. Dan itu saya juga rasakan sendiri Bapak Ibu, kalau mungkin Pak Ridi mungkin udah 30-an tersertifikasi ya, sudah sangat banyak sekali, beliau juga sudah ahli di bidangnya, sertifikasinya juga sudah luar biasa. Saya sempat berbicara dulu dengan Pak Ridi mengenai sertifikasi ini, kata beliau seperti ini. Sertifikasi itu bentuk kita itu diakui keahlian kita, kemampuan kita, walaupun sebenarnya kita sudah ahli, ya saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah ahli ya, sudah sering menggunakan PowerPoint, tapi nggak ada yang bisa mengatakan ada semacam justifikasi Bapak Ibu sekalian itu kita sudah ahli atau belum gitu ya, kalau misalnya kita belum dapatkan sertifikasinya. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian, ada namanya sertifikasi namanya Microsoft Office Specialist PowerPoint Associate gitu ya. Microsoft Office Specialist PowerPoint Associate. Sebenarnya ada beberapa tingkatan ya Bapak Ibu ya, tapi level yang menengah itu, jadi levelnya mulai dari associate ya. Jadi nanti di sini ada soalnya nanti Bapak Ibu kurang lebih 35 soal dan itu waktunya kurang lebih 50 menit. Nah, khusus untuk PowerPoint ini, bukan PowerPoint saja ya, Excel juga sama, Microsoft Word juga sama. Mungkin Bapak Ibu yang, saya tertariknya dengan Microsoft Excel gitu ya. Mungkin nanti bisa hubungi kami di Mari Belajar karena kami memang menyediakan untuk sertifikasinya juga Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu butuh semacam pengakuan gitu ya, langsung dari Microsoft-nya, nanti bisa hubungi kami. Nah, jadi nanti soalnya ada 35 soal, ya 35 soal itu semuanya praktek Bapak Ibu. Ya, semuanya praktek, tidak ada yang semacam pengetahuan saja. Ya, jadi semuanya lebih ke praktis ya. Jadi nanti ada soal contohnya kayak gini. Silakan rubah warna dari kotak ini menjadi
asen nomor 2 gitu contohnya ya, atau misalnya warna yang lain gitu ya. Jadi nanti ada semacam instruksi, setelah itu nanti kita akan kerjakan di PowerPoint-nya langsung. Jadi PowerPoint itu sudah disediakan langsung dari Microsoft secara online. Jadi kita akan mengerjakan di dalam PowerPoint itu, kita tidak diperbolehkan untuk mengerjakannya di luar dari PowerPoint itu. Jadi nanti ada semacam instruksi ya. Instruksi itu akan kita kerjakan kurang lebih soalnya ada 35 dan soal waktunya 50 menit Bapak Ibu. Jadi kurang lebih satu soal itu nggak boleh lebih dari, seharusnya ya nggak boleh lebih dari 2 menit gitu ya, karena nanti nggak akan terkejar gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya tertarik untuk mengikuti ini sebagai bentuk cara mendapatkan pengakuan kalau misalnya kita ahli di bidang ini, bisa Bapak Ibu sekalian ikuti sertifikasi Microsoft Office Specialist PowerPoint Associate seperti itu. Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian dari kita coba lihat dulu untuk reviewnya. Jadi PowerPoint ini masih menjadi keahlian yang tidak dapat dihindari dan masih banyak digunakan Bapak Ibu. Di berbagai bidang saya temukan PowerPoint ini sangat-sangat dibutuhkan gitu ya. Kita mau nanti presentasi depan orang, kita mau nanti mengajar, kita mau nanti belajar, kita mau nanti untuk pitching dan sebagainya, PowerPoint nggak akan lepas dari itu. Mungkin kalau Mbak Ning, kalau Bapak Ibu mau cerita sama Mbak Ning gitu ya, beliau sering sekali pitching dengan orang lain, memaparkan ini, itu, dan sebagainya. Itu nggak lepas dari peranan PowerPoint seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, terdapat 5 hal yang perlu dikuasai di PowerPoint ini, di PowerPoint keahlian ini untuk dapat kita terapkan di sertifikasi, dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ridi. Nah, mungkin nanti kalau misalnya tertarik untuk mengikuti sertifikasi ini Bapak Ibu, di kami nanti juga akan ada semacam exam readiness-nya, ada semacam persiapan gitu ya. Persiapan, jadi nanti Bapak Ibu sekalian kami pastikan dulu kemampuan Bapak Ibu itu sudah sesuai dengan yang diminta sertifikasi, baru nanti kita mengikuti sertifikasinya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian dari kami. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Ning, mungkin ada dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin tertarik nih mau nanya-nanya tentang sertifikasi, boleh silakan Mbak Ning. Ya, terima kasih banyak Mas Rinaldi telah melanjutkan paparan materi pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun juga bisa langsung resen untuk nanti bisa langsung dibantu ditanggapi oleh Mas Rinaldi. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Bapak Ibu apabila ada pertanyaan silahkan. Dan mungkin sembari menunggu Bapak Ibu mengajukan atau menuliskan pertanyaan atau memikirkan pertanyaan apa yang hendak disampaikan. Saya remind kembali Bapak Ibu, saya baru saja menyalin kembali begitu, menyalin dan membagikan tautan kehadiran begitu ya. Mohon Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya untuk berkenan mengisi formulir kehadiran sehingga kami dapat mengetahui bagaimana Bapak Ibu menilai sesi webinar pada malam hari ini, sehingga apabila ada hal-hal yang dapat kami tingkatkan, nanti kami dapat tingkatkan di pertemuan selanjutnya, sehingga nanti apabila kami berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, kami dapat hadir dengan kualitas yang jauh lebih baik daripada malam hari ini. Dan begitu juga kami harapannya tetap dapat terus keep in touch, tetap dapat terhubung dengan Bapak Ibu untuk bisa istilahnya mengetahui apa sih begitu ya kebutuhan Bapak Ibu untuk webinar-webinar selanjutnya, sehingga nanti kami dapat fasilitasi, sehingga pada dasarnya harapannya pertumbuhan atau terjadi pertumbuhan itu tidak hanya dari sisi kami, namun juga dari sisi Bapak Ibu. Jadi kita bisa saling melengkapi, begitu ya, apa yang memang Bapak Ibu butuhkan dan kami coba bantu sediakan, gitu ya. Oke, nah ini ada pertanyaan dari, mungkin nggak pertanyaan ya, tapi saya baca dulu pernyataan gitu ya, dari Bapak Abdul Rahman. Tertarik tapi ragu karena waktunya sedikit sekali, pengalaman yang lalu hanya dapat skor 600-an. Nah, gimana nih Mas Rinaldi kalau ada keraguan seperti ini? Apakah nanti ketika join di tempat kita ada exam readiness-nya, apakah peluangnya tinggi atau kayak mana gitu? Silakan Mas Rinaldi. Terima kasih Pak Abdul Rahman ya. Oke, baik Pak. Sebenarnya Pak, dari pengalaman kami yang sebelumnya, memang banyak yang mengatakan seperti ini Pak ya. Tapi setelah kami melaksanakan exam readiness, karena memang di ujian sertifikasi, di semua ujian sertifikasi, sepengalaman saya Pak,
itu ada triknya, Pak. Nah, kami di Mari Belajar itu biasanya langsung ke to the point biasanya, Pak. To the point bagian mana saja yang biasanya akan keluar dalam sertifikasi. Jadi kami akan memberikan semacam pembelajaran yang lebih intensif dan itu lebih ke poin-poin pentingnya. Nah, sehingga nanti yang keluar itu memang yang bagian-bagian itu saja. Bahkan dari beberapa peserta kami itu bahkan dengan waktu 50 menit itu masih ada yang berlebih gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih trick and tipsnya bagaimana, cara-cara cepatnya bagaimana, itu nanti akan sangat mempermudah, Pak, ya. Dan saya rasa sendiri di antara 3 office yang lain ya, dari Microsoft Word, Excel dan PowerPoint, saya rasa PowerPoint ini yang paling enak, Pak. Maksudnya yang paling bisa lebih cepat mungkin pengerjaannya. Karena memang dari materinya tidak sebanyak Microsoft Word ataupun dari Excel saya rasa. Jadi akan bisa jauh lebih cepat seharusnya kalau misalnya kita nanti sudah tahu cara-cara terbaik dalam pengerjaannya. Seperti itu. Silakan Mbak Ning. Masih ke-mute Mbak Ning. Oke. Nah, terima kasih Mas Rinaldi. Nah, semoga nggak ragu lagi ya Pak Abdul ya dari istilahnya penjelasan tambahan begitu ya dari Mas Rinaldi bahwa nanti kami akan menyediakan exam readiness begitu seenggaknya 1 kali pertemuan untuk kita bahas kembali terkait persiapan untuk menjadi Microsoft Office Specialist secara spesifik untuk PowerPoint Associate sehingga nanti Bapak Ibu bisa bisa memiliki bisa disebut sebagai Microsoft Certified Professional karena telah memiliki sertifikasi Microsoft Office Specialist begitu ya. Bocorannya nggak dibagikan di sini ya Pak. Tapi pada dasarnya kami nggak ada bocoran sih. Lebih tepatnya kami memang membahas istilahnya konteks-konteks yang biasanya muncul begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti macam kisi-kisi begitu. Mungkin soalnya nggak sama persis tapi setidaknya model-modelnya seperti itu begitu ya. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Edward Romain, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, apakah Mari Belajar terafiliasi dengan PMM? PMM, maaf saya coba search dulu ya. PMM itu apa ya Bapak ya, mohon maaf. Oke, Platform Merdeka yang terkait platform Merdeka Mengajar ya? Oke, nah pada dasarnya kalau untuk platform Merdeka Mengajar, kami pada dasarnya belum terafiliasi dengan di sana Bapak, tapi kami merupakan salah satu mitra program Kampus Merdeka spesifik untuk program studi independen bersertifikat begitu ya, di mana memang kami mendidik begitu ya para mahasiswa-mahasiswi di seluruh Indonesia begitu untuk kami berikan bekal terkait digital literasi secara spesifik untuk talent digital begitu, kemampuan digital seperti data analis ataupun yang lainnya. Dan itu pada akhirnya nanti outcome-nya mereka akan kami fasilitasi fasilitas sertifikasi. Untuk PMM sendiri saat ini kami masih belum terafiliasi dan mungkin ini sebuah good information. Mungkin nanti kami bisa coba research kembali terkait PMM. Apakah kami nanti mungkin bisa terlibat di dalamnya? Kalau misalkan memang bisa, mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa kami eksplor kembali begitu ya. Menimbang kami juga banyak sekali pengalaman-pengalaman sebelumnya itu berkaitan atau workshop-workshop kami itu berkaitan dengan professional development bagi para pendidik di seluruh Indonesia gitu. Terima kasih Pak Edward. Nah, silakan Bapak Ibu yang lainnya apabila ada pertanyaan masih saya persilahkan sebelum saya tutup sesi pada malam hari ini. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk mohon berkenan memberikan masukan kepada kami melalui formulir kehadiran yang telah kami sediakan. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di go.maribelajar.org/kehadiran. Saya tunggu Bapak Ibu beberapa detik saja, namun jika memang tidak ada, mohon mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan kameranya sejenak untuk kita bisa berfoto bersama pada malam hari ini. Dan mungkin juga saya pengen juga minta testimoni secara langsung bagi Bapak Ibu yang berkenan begitu ya untuk mengaktifkan kamera dan memberikan testimoni atas pengalaman webinar malam hari ini dan izin kami posting di sosial media kami di Mari Belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin masih belum follow kami di Instagram ataupun di LinkedIn, silakan Bapak Ibu bisa follow kami di LinkedIn ataupun di Instagram kami. Apabila Bapak Ibu juga follow
fanpage Mari Belajar Facebook, Bapak Ibu juga bisa likes atau follow Facebook kami di Mari Belajar, begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu dan kawan-kawan atau sobat Mari Belajar semuanya bisa open kamera sejenak untuk kita lakukan sesi foto bersama, begitu. Oke, saya tunggu. Oke, sudah ada beberapa. Sebentar. Atau mungkin saya sembari menunggu Bapak Ibu atau dan sobat Mari Belajar yang lainnya mengaktifkan kameranya. Saya pengen minta testimoni begitu dari Pak Abdul Rahman yang telah ikut webinar pada malam hari ini. Bapak mungkin bisa memberikan testimoni pada webinar malam hari ini. Silakan Bapak. Oke. Suaranya belum muncul ya Bapak ya? Belum terdengar, mohon maaf. Tapi sudah unmute posisinya. Oh, isu ya Pak ya? Oke, oke, sepertinya enggak bisa ya Pak ya? Oke, enggak apa-apa Bapak. Kalau begitu mungkin dengan yang lainnya yang sudah open cam, saya coba lihat ini Bapak Yazid Sofwan, mungkin bisa memberikan testimoni Bapak atas keikutsertaan webinar pada malam hari ini. Oke, terima kasih luar biasa untuk seminar atau webinar pada malam hari ini. Cuma bagi saya sendiri ini satu hal yang baru artinya dari PowerPoint yang biasa saya pakai itu ada hal yang baru ternyata banyak sekali. Cuma satu yang kekurangan saya yang kurang update untuk Microsoft kami gitu. Untuk webinar pada malam hari ini sekali lagi ini luar biasa, mendapatkan ilmu yang baru dan mendapatkan update ilmu yang baru juga. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bapak Yazid atas testimoninya yang diberikan kepada kami. Oke, saya mungkin meminta testimoni yang selanjutnya sudah yang ada yang open cam. Sebentar, saya coba lihat kayak masih proses ya. Tadi sudah ada yang open cam ya. Sebentar. Bapak Ibu dan sobat Mari Belajar yang lainnya mungkin bisa open cam atau kalau misalkan masih takut saya mention ya udah kalau gitu cukup tadi dari Pak Yazid begitu ya testimoninya. Nah, Bapak Ibu yang lainnya dan sobat Mari Belajar yang lainnya mungkin bisa berkenan mengaktifkan kameranya sejenak untuk kami lakukan dokumentasi begitu ya atas kegiatan. Oh, ini ada ya di slide kedua ternyata. Oke, mohon maaf saya tadi fokus ke slide pertama. Nah, ini ada Pak Mansur juga nih. Selamat malam Pak Mansur. Sehat Bapak? Selamat malam Mbak Ning. Ya, bagaimana Bapak? Ini testimoni malam hari ini Pak. Di sana masih sudah malam sekali ya Pak ya. Silakan Pak. Sudah jam 10 Mbak Ning. Masya Allah. Masih semangat Pak. Oke. Baik Mbak Ning dan Bapak Ibu semuanya. Untuk testimoni malam ini kegiatan seperti ini yang tadi itu bagus sekali dan sangat keren karena kita mendapatkan materi-materi yang sudah level sertifikasi. Kalau yang biasa dipakai guru-guru hanya yang menu-menu yang biasa, tapi malam ini kita mendapatkan memang kayaknya sudah siap untuk kita disertifikasi dan menjadi sebagai Microsoft Office Office Specialist maksud saya. Dan terima kasih ke Mari Belajar. Ya seharusnya malam ini banyak guru-guru yang hadir dan sehingga bisa bermanfaat untuk dirinya masing-masing. Terima kasih Mari Belajar dan sehat selalu Mbak Ning, Mas Renandi. Ya, terima kasih banyak Pak Mansur atas testimoni yang diberikan. Sehat selalu juga buat Pak Mansur dan Bapak Ibu yang lainnya juga. Oke. Amin. Iya.
Oke, kemudian saya coba lihat kalau tadi, bapak-bapak semua begitu ya. Ini saya lihat ada Ibu Nur Hidayati dari SMBN 4 Wonogiri gitu. Silakan Ibu mungkin bisa diberikan testimoninya pada malam hari ini, Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Untuk pembelajaran pada malam hari ini sangat menginspirasi sekali ya, terutama untuk PowerPoint yang ada di Microsoft Office 365. Mungkin yang sering kita pakai yaitu Microsoft Office yang PowerPoint yang biasa ya. Di sini banyak konten-konten sangat bermanfaat untuk kita semua, untuk menambah inspirasi atau pengalaman kita dalam pembuatan PowerPoint dalam dunia pendidikan ataupun pembuatan, kalau guru biasanya untuk membuat aksi nyata itu perlu banyak sekali untuk animasi yang digunakan. Menurut saya itu Mbak sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali Bu Nur Hidayati atas testimoni yang diberikan. Semoga bermanfaat ya Ibu ya. Ternyata istilahnya dari PowerPoint yang nampaknya sederhana, ternyata ada banyak hal yang bisa kita explore dan bisa bermanfaat bagi kita. Oke, baik mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk testimoninya. Tapi saya coba aktifkan together mode saja begitu ya, karena kalau saya aktifkan galeri ternyata nggak rata di tempat saya. Jadi tadi terpencar-pencar begitu ya. Saya coba ubah scene dulu. Oke. Ya, Bapak Ibu dan teman-teman yang lainnya, mungkin bisa diaktifkan kameranya sejenak untuk kita lakukan foto bersama pada malam hari ini. Dan mungkin sembari menunggu Bapak Ibu dan Sobat Mari Belajar yang lainnya mengaktifkan kamera, saya reminder kembali, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa memberikan umpan baliknya kepada kami melalui formulir kehadiran yang telah kami berikan. Sobat Mari Belajar dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui go.maribelajar.org/kehadiran. Oke, karena sudah cukup banyak yang mengaktifkan di tempat saya, sudah ada beberapa begitu ya, mengaktifkan kamera. Saya langsung capture saja ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, silakan Bapak Ibu yang telah menghadap kameranya, sudah mengaktifkan kameranya, bisa menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Oke, terima kasih. Sekali lagi, Bapak Ibu ini ada yang tambah lagi nih. Sekali lagi ya. Oke, sebentar. Nah, silakan Bapak Ibu aduh, ada yang tambah, ada yang hilang nih. Oke, sekali lagi ya. Nah, oke, silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silakan. Terima kasih Bapak Ibu dan Sobat Mari Belajar yang lainnya atas kehadirannya pada sesi webinar malam hari ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu, meskipun mungkin belum bisa terlalu detail sekali begitu ya karena keterbatasan waktu, namun tidak masalah, setidaknya kami sudah memberikan sebuah trigger untuk nanti Bapak Ibu bisa lakukan eksplor lebih dalam, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memperoleh manfaat yang lebih dalam dari aktivitas webinar pada malam hari ini. Oke, karena semua materi telah disampaikan dan kita telah memasuki sesi dokumentasi, kini saatnya kami izin pamit pada sesi webinar malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa pada webinar selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Selamat beristirahat, Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama, Ibu.